Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الحديث. Saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia iman kepada kita, sehingga dengan hidayah tersebut, dengan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hidup kita lebih terarah, hidup kita lebih teratur menuju kebahagiaan di dunia ini yang sementara dan yang di akhirat nanti selama-lamanya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita sebuah pedoman hidup di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin ketika kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada As-Sunnah, maka dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kita tersesat di dalam kehidupan ini, dan dijamin kehidupan kita akan bahagia fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam kepada junjungan tercinta, uswatun hasanah kita, suri tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya sebagai kaum muslimin wal muslimat mendapatkan syafaahnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, sudah sejauh manakah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Itu adalah sebuah pertanyaan yang seyogyanya kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, menjadi perenungan bagi kita semuanya. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Maka pertanyaan besar yang senantiasa harus kita tanyakan di dalam diri kita adalah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, sejauh mana kita sudah mengenal Al-Quran, sejauh mana kita sudah cinta Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Sad ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala sungguh menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala sungguh mencintai kita. Cinta Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan Al-Qur'an. Jadi kita tidak hanya diciptakan di dunia ini begitu saja, dibiarkan saja. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah pegangan,
memberikan kita pegangan bagaimana kita menjalani kehidupan ini, supaya kehidupan kita menjadi terarah, kehidupan kita itu supaya menjadi teratur sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan hidup kita, yaitu di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi jelas, saudara-saudaraku sekalian, adanya kita di dunia ini, lahirnya kita di bumi ini, tujuannya adalah untuk ibadah, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan satu mukjizat yang agung yang diturunkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Ini adalah mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar, yang fungsinya adalah supaya kita mentadabburinya, supaya kita mengambil pelajaran-pelajaran darinya, dan poin yang terpenting juga adalah sebagai petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Tidak boleh kita ragu terhadap kebenaran Al-Quran sedikit pun. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, di awal ayat surat Al-Baqarah, orang-orang yang bertakwa diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang larangan kita ragu terhadap isi kandungan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah kitab la raiba fihi, kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika Al-Qur'an berbicara tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu kehidupan di surga, kehidupan di neraka, kita tidak boleh kemudian ragu sedikit pun informasi-informasi yang berasal dari Al-Quran. Mungkin ada yang tidak masuk akal, tidak sampai kita detail di dalam memahami informasi yang di dalam Al-Quran. Namun dengan keimanan kita kedepankan bahwasannya Al-Quran isinya 100% la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka dari itu, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat sekalian, kita harus lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Terlebih lagi adalah kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, sebagaimana itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Sebagai salah satu contoh, misalkan Al-Quran diturunkan ayat yang pertama, surat yang pertama yang turun kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, Al-Alaq, itu turun pada bulan Ramadan, pada hari Jum'ah 17 Ramadan. Maka dari itu bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk lebih dekat, untuk lebih rapat terhadap Al-Quran. Karena sesungguhnya siapa yang rapat dengan Al-Quran, siapa yang dekat dengan Al-Quran, hidupnya akan dimuliakan. Bukankah kita sudah membaca sejarah bagaimana kondisi Arab dahulu sebelum datangnya Islam? Sungguh kejahiliannya luar biasa. Patung-patung disembah. Kemudian wanita tidak dihargai. Siapa yang kuat disitulah yang berkuasa. Tapi dengan datangnya Al-Quran, kondisi masyarakat Arab jahiliyah yang tidak beradab menjadi masyarakat
Islamiyah yang begitu beradab sehingga tempat tersebut dirindukan oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Karena apa? Karena Al-Quran turun di situ. Maka ketika kita ingin hidup bahagia, hidup mulia, maka marilah kita dekat dengan Al-Quran. Bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Al-Quran? Hal yang paling mudah untuk kita dekat dengan Al-Quran, yang pertama adalah tilawah, yaitu membaca Al-Quran. Hari ini kita berada di bulan Ramadan. Sudah berapakah ayat, sudah berapakah surat, sudah berapa juzkah tadarus kita pada bulan Ramadan ini? Ini membuktikan interaksi, sejauh mana interaksi kita terhadap Al-Quran. Tilawah, qiraah, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Memahami isi kandungan ayat Al-Quran. Tentu saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak memahami bahasa Arab secara utuh, tidak memahami bahasa Arab dikarenakan memang background kita masing-masing berbeda-beda, sehingga ada yang mungkin paham Al-Quran dengan membaca terjemahnya. Silakan pahami Al-Quran dengan membaca terjemahnya, dengan membaca tafsirnya, pahami Al-Quran dengan membaca tafsirnya, atau dengan mendengarkan kajian-kajian para ustadz, para mubalik di dalam menjelaskan ayat suci Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah berusaha untuk memahami Al-Quran, berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, maka tahapan yang ketiga adalah kita mengamalkan Al-Quran. Dan tentu bagian dari mengamalkan Al-Quran adalah membacanya itu sendiri. Kemudian interaksi kita terhadap Al-Quran selanjutnya apa? Yaitu menghafalkannya. Menghafalkan Al-Quran ternyata menjadi bagian interaksi kita terhadap Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran, ayat demi ayat kita baca terus menerus sampai kemudian kita hafal. Dan ketika kita sudah hafal ayat-ayat Al-Quran, hafal surat-surat di dalam Al-Quran, maka otomatis kita akan berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk memurojaah, berusaha untuk mengulang-ulang apa yang sudah kita hafal. Dan itu semakin membuktikan bahwasannya kita cinta terhadap Al-Quran. Karena bukti cinta adalah kita senang mengingat, bukti cinta adalah kita suka, senang untuk terus berinteraksi, senang terus untuk dekat dan bersamanya, yaitu bersama Al-Quran. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita dekat dengan Al-Quran, dengan kita suka berinteraksi dengan Al-Quran, kelak Al-Quran menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Terima kasih, tetap semangat semuanya di dalam membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.